Baik, selamat malam teman-teman. Di sini kita akan ngebahas terkait metode numerik untuk persiapan UTS tahun 2024, di mana di sini kita akan menggunakan soal UTS tahun lalu, tahun 2023. Nah, untuk soal UTS metode numerik tahun lalu, di sini terdiri dari 4 soal. Untuk soal pertama itu terkait pembahasan kaidah pemenggalan, kesalahan relatif, dan juga kesalahan mutlak. Untuk yang kedua itu terkait deret Taylor. Untuk yang ketiga itu adalah metode Newton dan juga Secant. Yang keempat itu adalah metode eliminasi Gauss-Jordan untuk sistem persamaan linear. Kita masuk ke penyelesaian. Untuk pertama, untuk soal yang ke-1 itu adalah kita gunakan 4 digit pemandakan aritmatika dengan kaidah pemenggalan untuk fungsi f(x) dengan x sama dengan 0,12. Lalu dikasih tahu nilai eksaknya adalah sebagai berikut dan tentukan kesalahan relatif dan juga kesalahan mutlaknya. Nah, untuk tahapan kaidah pemenggalan, tahap awal adalah kita mencari nilai eksak nilai ataupun nilai sebenarnya terlebih dahulu, yakni dengan memasukkan nilai x pada fungsi f(x), yang mana hasilnya adalah sama dengan 1,348118. Nah, teman-teman pastikan bahwasannya di soal ini itu nilai eksak sudah diketahui di soal. Namun jika belum, teman-teman cari nilai eksak terlebih dahulu sebelum kita masuk ke nilai hasil pemenggalannya, gitu. Jadi kalau sudah ada di soal, cukup gunakan nilai yang di soal. Namun jika masih belum ada di soal, maka teman-teman cari nilai sebenarnya secara manual. Lalu kita berikutnya adalah mencari nilai pendekatan ataupun nilai hasil pemenggalan, di mana kita penggal secara 4 digit di belakang desimal pada masing-masing variabel dan juga konstanta. Untuk variabel pertama, yakni adalah 1,002 X pangkat 2. Untuk variabel kedua itu 11,01 X. Untuk konstanta itu adalah 0,01256. Nah, untuk pertama adalah kita mencari terlebih dahulu nilai 0,12 di pangkat 2, yakni adalah 0,0144. Lalu kita kalikan dengan 1,002 sebagai variabel pertama, yakni hasilnya adalah 0,0144 dengan hasil pemandakan dari 0,0144288. Lalu untuk variabel kedua kita cari nilai yakni adalah 11,01 kali 0,12 dengan hasil adalah 1,3212. Berikutnya adalah kita mencari nilai hasil pemandakan untuk konstanta, yang ini didapatkan hasil adalah 0,0126 dari hasil pemandakan 0,01256. Lalu kita tambahkan dan diketahui hasil dari pemenggalan untuk F0,12 adalah 1,3482. Nah, karena di soal kita diminta untuk menentukan kesalahan relatif dan juga kesalahan mutlak, maka kita lanjut untuk penyelesaiannya. Untuk kesalahan relatif, kita gunakan rumus mutlak nilai eksak ataupun nilai sebenarnya dikurang nilai pendekatan per mutlak nilai eksak. Lalu didapatkan hasil adalah 0,000089. Untuk kesalahan absolut dapat diselesaikan dengan rumus yakni mutlak nilai eksak dikurang nilai pendekatan. Dengan hasil adalah 0,000012. Jadi untuk demikian penyelesaian soal yang pertama. Berikutnya untuk soal yang kedua adalah kita tentukan ekspansi deret Taylor dari fungsi f(x) sama dengan e pangkat x per 3 di sekitar c sama dengan 0, lalu tentukan nilai hampiran f3 dengan n sama dengan 4. Nah, untuk tahap awalnya adalah kita ketahui terlebih dahulu ketika fungsi f(x) itu di sekitar C0, maka penyelesaian deret Taylor dapat disederhanakan dengan pendekatan deret Maclaurin. Nah, sebelum kita masuk
penyelesaian yang lebih dalam, kita turunkan terlebih dahulu fungsi fx untuk mempermudah pada rumusan deret Maclaurin sampai ke derajat yang ke n, mana n dalam soal itu adalah 4. Nah, untuk fx awal, fx normal itu fungsinya adalah sama dengan e pangkat x per 3, maka nilai f0 itu sama dengan 1. Untuk f turunan pertama x itu sama dengan 1/3 e pangkat x per 3, maka f aksen 0 sama dengan 1/3. Hingga f4 aksen x itu sama dengan 1/81 e pangkat x per 3, maka f4 aksen 0 sama dengan 1/81. Nah, hasil dari ini itu kita masukkan ke dalam rumusan deret Maclaurin. Dan ini rumusannya adalah fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0 per 1 faktorial dikali x ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial x pangkat 2 ditambah f triple aksen 0 per 3 faktorial x pangkat 4 ditambah f4 aksen 0 per 4 faktorial x pangkat 4. Lalu kita substitusikan nilai yang didapatkan pada tahap sebelumnya ke persamaan deret Maclaurin, yakni fx dengan 1 ditambah 1/3 x tambah 1/18 x pangkat 2 ditambah 1/162 x pangkat 3 ditambah 1/1944 x pangkat 4. Nah, untuk persamaan ini jangan disederhanakan terlebih dahulu ke dalam bentuk desimal untuk mempermudah di tahap berikutnya. Nah, lalu kita lanjutkan ke hampiran untuk F3 dengan F sama dengan 4. Untuk tahap ini kita tinggal substitusikan aja nilai X yakni 3 pada persamaan yang telah dibuat dengan deret Maclaurin. Mana hasilnya itu adalah 65/24 atau 2,708. Nah, sebenarnya untuk di tahap ini itu udah cukup, tapi untuk melengkapi jika ada waktu lebih nanti dalam pengajuan ujian, kita mencari nilai kesalahannya, yakni kesalahan absolut dan juga kesalahan relatif. Sama seperti soal nomor 1, kita yakni adalah 2,718 dan nilai pendekatan yakni 2,708. Lalu kita cari kesalahan absolut dengan rumus mutlak nilai sebenarnya dikurang nilai pendekatan, yakni hasilnya adalah 0,01. Lalu kesalahan relatif dengan rumus mutlak kesalahan absolut dibagi nilai pendekatan, yakni dengan hasil adalah 0,0037. Jadi demikian penyelesaian soal yang nomor kedua. Untuk berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3, yakni adalah tentukan akar persamaan dari fx x pangkat 3 min 9 x pangkat 2 ditambah 12 dengan menggunakan metode Newton ataupun metode sekat dengan ketelitian hingga 4 tempat desimal dan dengan batas toleransi yakni 0,001. Tuliskan hingga 4 iterasi aja. Nah, untuk yang soal nomor 3, kita di sini gunakan hanya metode Newton saja, karena metode Newton yang lebih sederhana. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu nilai x0 dan juga nilai ketelitian. Ya, jadi yang kayak lambang E itu adalah ketelitian ataupun toleransinya, yakni 0,001. Terus adalah kita mencari nilai fx0 dan juga f aksen x0. Lalu kita mencari nilai xk+1 dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita ambil keputusan dengan aturan di bawah ini. Nah, untuk pengantar kita lengkapi terlebih dahulu untuk kebutuhan pengolahan datanya. Pertama adalah kita masukkan fx-nya sesuai dengan di soal, lalu kita turunkan untuk mendapatkan nilai f aksen x, lalu ini kesalahan relatifnya ataupun kesalahan ataupun toleransinya, ini 0,001, lalu x0-nya adalah 2 dengan tanda permisalan.
Nah, untuk X0 ini kalau bisa itu dia yang mendekati dari, nilai sebenarnya untuk akar penyelesaian. Jadi kita di sini ada tambahan sedikit untuk menentukan nilai X0 biar dia mendekati dengan akar penyelesaian, yakni kita gunakan metode brute force ataupun metode uji coba. Jadi jika X sama dengan 0 maka hasilnya berapa, X sama 1 hasilnya berapa, X sama dengan 2 itu hasilnya berapa. Nah, kita cari 2 selang yang dia itu bernilai positif dan juga negatif. Nah, di sini diketahui bahwasanya X sama dengan 1 itu hasilnya positif, sedangkan X sama dengan 2 itu hasilnya adalah negatif. Maka akar penyelesaian itu terletak di antara 1 dan juga 2. Lalu kita masuk ke tahap pertama yakni iterasi 1. Kita gunakan X0 sama dengan 2, lalu ini kesalahannya ataupun toleransinya yakni 0,001, lalu kita masukkan nilai 2 ini pada persamaan fx dan juga f aksen X0-nya. Dapatkan nilai min 16 dan juga min 32. Lalu kita masukkan di rumus X, K plus 1 yakni rumus XK min F XK per F aksen XK. Lalu kita masukkan nilainya 2 dikurang min 16, 2 dikurang, min 16 per min 32. Lalu dapatkan hasil adalah 1,5. Dan kita gunakan rumus yakni, eee, mutlak XK plus 1 min XK. Jika dia kurang dari, toleransi maka iterasi berhenti, jika dia lebih maka iterasi dilanjutkan. Nah, di sini diketahui bahwasanya, nilainya itu masih lebih dari nilai toleransi, maka iterasi dilanjutkan. Lalu iterasi kedua, yakni dengan X0-nya adalah 1,5, yakni hasil XK plus 1 pada tahap iterasi sebelumnya. Lalu kita gunakan rumus yang sama, serupa sebagai berikut, dapatkan nilai F X0-nya adalah min 4,875, lalu F aksen X0-nya adalah min 24,75. Lalu kita dapatkan nilai XK plus 1 yakni 1,3030. Lalu kita carikan selisihnya, ternyata itu masih lebih besar dari 0,001, maka iterasi dilanjutkan. Lalu lanjut ke iterasi ketiga, kita gunakan nilai 1,3030 dari iterasi yang kedua. Kita masukkan ke persamaan fx juga f aksen x-nya. Lalu didapatkan hasil adalah untuk fx itu adalah min 1,0680, lalu f aksennya adalah min 21,7562 dan didapatkan nilai x k plus 1 sama dengan 1,2539. Ternyata pas dikurang ataupun dicari selisihnya itu masih lebih dari 0,001, maka iterasi dilanjutkan. Lalu kita cari dengan nilai X0 adalah 1,2539 dan nanti didapatkan nilai XK plus satunya adalah 1,2454 dan iterasi masih dilanjutkan karena masih lebih dari 0,01 untuk selisih nilai X-nya. Nah, namun di soal kita diminta sampai 4 iterasi aja, maka akar penyelesaiannya adalah nilai XK plus 1 terakhir, yakni adalah 1,2454. Nah, ini untuk penyelesaian soal yang ketiga. Untuk soal berikutnya adalah soal keempat, adalah sistem persamaan linear. Kita gunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk metode Gauss-Jordan, ini kita nanti akan membentuk matriks dan juga di dalam matriks ini nanti ciri-cirinya jika itu sudah selesai akan ada angka 1 yang diagonal dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Nah, untuk tahap awalnya adalah kita di sini ubah bentuk persamaan ini ke bentuk dalam matriks. Nah, jadi matriks ini sebagai iterasi yang ke-0. Nah, lalu kita perhatikan di matriksnya itu bahwasanya
di kolom yang paling kiri itu sudah ada yang bernilai satu. Maka sebaiknya untuk memudahkan langkah penyelesaian, teman-teman pindahkan baris satu dengan baris ketiga. Ini baris ketiga ke baris satu, baris satu ke baris tiga. Dengan hasil yakni sebagai berikut. Lalu kita masuk ke iterasi satu. Iterasi satu di sini kita akan mengubah bentuk kolom yang pertama di paling kiri ini menjadi 1, 0, 0. Nah, jadi untuk mengubah itu, dia nanti baris yang kedua dan baris ketiga itu akan dikurangi sekian dari baris ke satu. Nah, sebagai contoh di sini baris kedua itu akan dikurangi 0,25 dari baris satu baru, lalu baris ketiga itu akan ditambah 0,5 dari baris satu yang baru. Maka nanti hasilnya sebagai berikut. Ini 1, 0, 0, min 1, min 0,25, 1,5, 0,5, 0,875, 2,25. Di sebelah kanannya yakni 1,5, 1,625, 5,25. Nah, ini untuk hasil iterasi yang pertama. Lalu kita lanjut ke iterasi yang kedua. Kita ubah baris, mohon maaf, kolom yang kedua ini menjadi 0, 1, 0. Nah, untuk langkahnya kita akan mengkali min 4 terlebih dahulu baris yang kedua, supaya nanti nilainya 1 yang di kolom yang kedua ini. Lalu nanti hasilnya itu sebagai nilai untuk pengurangan ataupun penjumlahan pada baris pertama dan juga baris yang ketiga. Untuk baris pertama itu akan ditambah 1 baris kedua yang baru, dan baris yang ketiga itu akan dikurangin 1,5 baris kedua yang baru. Ya, maka nanti hasilnya sebagai berikut. 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 3, min 3,5, 7,5, dan di sisi kanannya adalah min 5, min 6,5, dan juga min 15. Ini untuk hasil iterasi yang kedua. Lalu kita lanjut ke iterasi ketiga untuk mengubah kolom yang ketiga ini menjadi 0, 0, dan 1. Dengan cara yakni baris ketiganya itu nanti akan dibagi 7,5. Lalu nanti hasil baris ketiga yang baru itu digunakan untuk menjumlahkan pada baris pertama dan juga baris kedua supaya nilainya adalah 0 di kolom yang ketiga. Nah, untuk baris pertama itu akan ditambah 3 kali dari baris ketiga baru. Untuk kolom yang kedua itu akan ditambah 3,5 baris ketiga yang baru. Maka hasilnya sebagai berikut. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 dengan hasil adalah 1, 0,5, dan juga 2. Yang mana di sini interpretasinya adalah X1 itu sama dengan 1, X2 itu sama dengan 0,5, dan juga X3 itu sama dengan 2. Nah, sebenarnya untuk sampai sini sudah cukup, tapi nanti untuk make sure di penyelesaian, teman-teman coba masukin nilai X1, X2, dan juga X3 pada persamaan di awal di sini, apakah nilainya itu berbeda ataupun sama. Nah, di sini aku udah kasih contoh jika dimasukkan nilai X1, X2, dan juga X3, maka untuk persamaan 1, persamaan 2, dan juga persamaan 3 itu terbukti benar. Maka diketahui hasil yang sebenarnya untuk X1 itu adalah 1, X2 itu sama dengan 0, juga X3 itu sama dengan 2. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan terkait SBY UTS Petnum tahun 2023. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Ini teman-teman jika ada kesulitan ataupun hal yang ditanyakan bisa chat aku via line aja gitu. Dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ketidaksesuaian penyampaian aku di video ini ataupun di folder soal yang aku berikan kepada teman-teman. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih teman-teman.